Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abang Inidan Menteri Negara Inilah Abdul Awal Bang dan keluarga saya yang ada di rumah. Kali ini saya akan mempresentasikan As-Sunnatun Najah bab 9. Yang pertama yaitu ada tentang syarat-syarat jamak takdim, yaitu yang pertama memulai sholat pertama. Itu dimulai dengan niat jamak. Niat jamak tuh dilakukan ketika saat sholat pertama dan harus berturut-turut antara sholat pertama dan sholat kedua. Dan selanjutnya adalah kekalnya uzur atau halangan. Karena kekalnya uzur, dan ada juga karena niat jamak takhir dilakukan pada sholat yang pertama. Dan selanjutnya ada jamak takhir, yaitu pertama jamak takhir dilakukan pada sholat yang pertama dan ketika berlangsungnya uzur sampai akhirnya sholat kedua. Dan selanjutnya ada syarat mengqashar sholat, yaitu jarak berpergiannya tuh harus 89 km atau lebih atau 2 marhalah. Selanjutnya ada pula karena tidak berpergian tuh niatnya karena tidak melakukan maksiat dan mengetahui diperbolehkannya mengqashar sholat. Dan sholat yang diqashar harus sholat yang berjumlah 4 rakaat dan sampai selesainya sholat. Selanjutnya ada tentang syarat sholat Jumat, yaitu sholat Jumat dilakukan sewaktu zuhur, dan sholatnya tergantung pada negara atau bisa dibilang kota atau desa. Dan sholat harus dilaksanakan secara berjamaah, dan jamaah sholat Jumat harus 40 orang dan tidak didahului atau tidak bersamaan dengan masjid-masjid yang lain. Dan harus didahului oleh dua khutbah. Dan selanjutnya ada rukun khutbah Jumat, yaitu yang pertama membaca alhamdulillah di kedua khutbah. Nah, selanjutnya membaca salawat untuk Nabi Muhammad SAW pada 2 khutbah. Selanjutnya adalah membaca ayat-ayat Al-Quran di salah satu khutbah Jumat, dan membaca doa untuk orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya ada syarat khutbah Jumat, yaitu khotibnya tuh harus suci dari hadas besar maupun kecil. Pakaiannya harus suci dari hadas. Pakaian
pakaian tempat atau tempat yang digunakan untuk sholat Jumat itu harus suci dari hadas, dan auratnya tuh harus tertutup. Dan ketika khutbah itu harus berdiri bagi yang mampu, dan duduk di antara dua khutbah, dan lebih lama dari tumakninah sholat. Dan khutbahnya tuh harus berturut-turut di antara dua khutbah, dan khutbahnya harus dalam bahasa Arab dan harus didengar oleh 40 orang. Dan selanjutnya ada cara mengkafani mayat, cara mengurus mayat. Yang pertama adalah memandikannya, yang kedua mengkafaninya, menyolatinya, dan menguburkannya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf, soalnya saya juga baru belajar. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.